Ibu, dosen dan teman-teman sekalian, kalau kita sudah memulai aktivitas kita hari ini, kita berdoa dan Bapak kita berdoa untuk terima kasih Tuhan atas kesempatan hidup ini, kesempatan yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk melaksanakan tugas yang diberikan kami sebagai guru dan pelajar. Berkati akan menjalankan hari ini Tuhan, agar apapun yang kami lakukan, selainnya kami persembahkan diri kemuliaan nama. Ini doa yang akan kami Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Yang berikut, Ibu akan cek kehadiran kalian. Apriana Konimalo, hadir Ibu. Debiana Kata, hadir Ibu. Christina Billy, hadir Ibu. Margareta Nani, hadir Ibu. Mikael, hadir Ibu. Gloria, hadir Ibu. Raimundus, hadir Ibu. Roberto, hadir Ibu. Saverius, hadir Ibu. Juliana Lorbulu, hadir Ibu. Yumina Malo, hadir Ibu. Yosef Nofri, hadir Ibu. Yohanes Brender, hadir Ibu. Juliana Lorbulu, hadir Ibu. Oke, Ibu sudah ambil absen kalian. Jadi satu orang yang alfa ya. Jadi ada 14 yang hadir hari ini. Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk pada materinya, Ibu akan bertanya, ya. Ibu akan bertanya mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik. Siapa yang sudah pernah dengar atau yang sudah pernah baca tentang pewarisan sifat dan persilangan monohibrid? Siapa yang sudah pernah baca? Siapa? Ayo angkat tangan. Ya? Ada? Ada yang tahu tentang pewarisan sifat? Ayo silakan. Apa saja yang kamu tahu tentang pewarisan sifat itu? Pewarisan sifat adalah menghilangkan dua induk dengan hanya mengambil satu sifat beda. Yang lain? Yang lain? Ada? Ada yang tahu? Pewarisan sifat. Oke, baik. Pewarisan sifat itu pewarisan dari induk kepada Anaknya. kepada Keturunan. keturunannya. Sedangkan monohibrid memiliki satu sifat beda. Itulah pewarisan sifat dengan persilangan monohibrid. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Ibu akan membagikan soal pretest, di mana soal pretest ini, ya, sebelum diberikan materi. Tujuan di situ adalah untuk menilai kemampuan atau mencek kemampuan kalian. Oke, Ibu akan membagikan soal pretestnya.
Oke, baik. Sudah dapat semua? Oke, baik. Jadi kalian kerjakan soal tugas itu. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soal itu. Silakan untuk mengerjakan. Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah semua, kalian kumpulkan hasil kerja kalian, yaitu soal ITS. Silakan.
Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis tentang pewarisan sifat pada hukum Mendel. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan tentang persilangan apa? Monohibrid. Oke, baik. Jadi itulah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu pewarisan sifat dan persilangan monohibrid. Oke, baik. Untuk kita mempelajari materi tentang pewarisan sifat dan persilangan monohibrid ini sangat-sangat penting untuk kalian pelajari, di mana nanti ketika kalian melalui tahap-tahap yang lebih tinggi, yaitu nanti ketika di jenjang yang lebih tinggi, kalian akan mempelajari atau mendapatkan materi tentang pewarisan sifat dan persilangan monohibrid. Itu sangat penting untuk kalian pelajari. Penting tidak? Penting. Oke, berarti kalau penting materi ini, kalian harus membaca buku. Ya, jadi untuk pewarisan sifat dan persilangan monohibrid ini sangatlah penting untuk kalian mempelajari ya. Oke, baik, itulah tujuan pembelajaran tadi. Kemudian sekarang Ibu akan membagikan kelompok, di mana nanti satu kelompok 5 orang ya. Jadi Ibu akan membagi kelompok kalian. Untuk kelompok ada 3 kelompok nanti, satu kelompok 5 orang, kelompok kedua 5 orang juga, dan kelompok 3 5 orang. Oke, baik. Jadi Ibu akan pilih kelompok 1 ya. Oke. Untuk kelompok 1, Jess dan Ani ya. Kemudian dan ke kelompok 2 juga Apli. Oke. Yang lain di belakang ada tempat, masih ada tempat. Oke. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah berbentuk kelompok, Ibu akan di dalam kalian berdiskusi dan nanti presentasi, Ibu akan menilai ada aspek-aspek tertentu yang akan Ibu nilai di situ ya. Itu untuk aspek diskusinya harus menguasai materi diskusi. Yang kemudian kemampuan menjawab pertanyaan. Kemudian kemampuan mengolah data, dalam hal ini mampu membuat hasil diskusinya dengan baik. Kemudian mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Masalah yang dimaksud, masalah apa yang kalian temukan dalam berdiskusi di sini. Kemudian untuk penilaian aspek presentasinya, ketika nanti ada yang presentasi di depan, itu yang pertama itu kelengkapan materi. Nah, dalam hal ini karena kita menggunakan kancing genetika, yang dimaksud kelengkapan materinya. Kemudian kemampuan untuk presentasi, ya, harus mampu untuk presentasi di depan. Kemudian kerjasama
mengedukasi atau memberikan aspek-aspek penilaian nanti. Jadi kamu harus kerjakan ketika nanti kita sudah mulai diskusi. Oke, baik, yang berikut. Nah, lihat di depan ada slide di situ. Ya. Kalau sudah berbentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD dengan bahan ajar. Ya. Oke, kalau sudah Ibu bagikan LKPD dengan bahan ajar, coba lihat di slide-nya di depan sini. Ya, jadi di mana nanti kamu mengamati, ya, kamu mengamati gambar yang ada di depan, kemudian lalu kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin yang berkaitan materi tentang pewarisan sifat. Nah, kemudian setelah kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah-masalah yang kalian dapat di gambar yang ada di depan itu, kalian merumuskan pertanyaan. Nanti kamu merumuskan pertanyaan mengenai materi tentang pewarisan sifat, ya. Setelah kemudian kamu di situ lihat di LKPD-nya, kamu membuat atau mengidentifikasi masalah yang kalian dapat, lalu akan membuat yang namanya hipotesis. Hipotesis ada tahu? Dugaan sementara atau jawaban sementara yang harus kalian pecahkan tadi itu. Bisa? Oke, baik. Lihat di LKPD-nya. Di situ ada nomor 1 ada stimulasi atau memberikan rangsangan, ya. Jadi kamu mengidentifikasi masalah-masalah yang kamu dapat dari gambar tersebut. Kamu amati gambarnya, apa yang kamu temukan di situ. Ya, kemudian kamu merumuskan pertanyaan-pertanyaan di ada kolom di situ, ya, ada 1 2 3 itu, ya. Kemudian balik di identifikasi masalah. Di situ di seruannya tuliskan hipotesis dari masalah-masalah yang akan kalian pecahkan itu. Ya toh? Dari masalah tadi yang kalian pecah, yang kalian amati dari gambar itu, kalian tulis di sini. Bisa? Bisa? Kalian tulis di sini. Itulah masalah yang harus kamu pecahkan di situ. Bisa? Oke, kemudian kita masuk pada untuk skema persilangannya, ya. Oke, baik. Untuk persilangannya ini, lihat soalnya di situ, ya. Lihat soalnya. Kemudian lihat skemanya. Sudah? Ada skema persilangan monohibrid di situ. Oke, baik. Jadi nanti untuk kita
praktikum ya dengan materi persilangan monohibrid dengan menggunakan kancing genetika. Nanti yang kita akan lakukan di situ, kita akan cari apa? Cari perbandingan apa? Fenotip dan fenotip. Oke, baik. Di sini sebelum kalian masuk pada diskusinya, Ibu sedikit menjelaskan tentang persilangan monohibrid. Ketika nanti Ibu sudah menjelaskan, kalian sudah mulai diskusi untuk kita mendapatkan apa? Mendapatkan perbandingan. Oke, baik. Di sini sedikit materi tentang persilangan monohibrid. Jadi persilangan monohibrid. Jadi monohibrid dibagi menjadi dua, yaitu mono dan yang kedua hibrid. Nah, mono ini artinya satu, ya. Sedangkan hibrid persilangan. Jadi arti dari monohibrid ini adalah menghilangkan dua induk dengan menghilangkan dua induk dengan hanya mengambil satu sifat beda. Oke, baik. Jadi yang materi yang mendasari persilangan monohibrid ini adalah hukum Mendel 1 atau hukum segregasi bebas. Ya, hukum Mendel atau hukum segregasi bebas. Di mana hukum ini adalah hukum Mendel ini, ya, gen yang di dalam alel atau di dalam alel, gen yang di dalam alel, ya, yang mengalami pemisahan saat pembentukan gamet. Ingat itu ya, gen di dalam alel yang akan memisahkan pada saat pembentukan gamet. Ingat itu, ya. Itu yang dinamakan hukum Mendel segregasi bebas. Ya, itu nanti yang akan kalian diskusikan di situ. Kemudian kita masuk pada skema persilangan, ya. Oke, baik. P atau P1-nya M besar kita analogikan mawar merah disilakan dengan M kecil dianalogikan dengan bunga mawar putih. Nah, kemudian untuk kita mendapatkan gametnya, ya toh, tadi sudah kita ketahui bahwa hukum segregasi bebas itu adalah gen, ya, di dalam alel akan berpisah pada saat pembentukan gamet. Ini tadi induk tadi M besar dan M kecil akan berpisah, yaitu M besar menghasilkan M besar, ya toh, M kecil akan menghasilkan M kecil. Kemudian untuk kita mendapatkan P1-nya apa? Keturunan.
besar. Sama dengan M kecil juga, berarti M menghasilkan M kecil. Oke, baik. Ibu bertanya, apakah M besar dengan M kecil ini masih bersifat dominan atau bersifat resesi? Bersifat dominan. Kenapa? Karena M besar ini dia bersifat dominan. Bersifat dominan itu apa? Oke, kalau dia sudah masih bersifat dominan, berarti dia kita analogikan masih merah. Oke, baik. Nah, kita sudah dapat F1-nya atau keturunannya. Sekarang kita masuk pada P2-nya. Berarti keturunan pertama disilakan dengan keturunan pertama. F1 disilakan dengan F1. Oke, F1-nya untuk induk betina berarti M besar, M kecil disilakan dengan sesamanya yaitu M besar, M kecil. Oke, baik. Untuk kita mendapatkan gametnya, ya toh? Untuk kita bisa mendapatkan gametnya, kita harus yang tadi Ibu sudah katakan bersegregasi bebas itu memisahkan, ya toh? Pada saat pembentukan gametnya. Oke, baik. Untuk gametnya apa? M besar menghasilkan M besar, M kecil menghasilkan M kecil. Nah, ini akan berpisah nanti secara acak ya. Oke. Nah, untuk induk keduanya sudah mendapatkan gametnya. Nah, ini ya, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, untuk kita kalau sudah kita dapat gametnya, otomatis kita harus apa? Menentukan F2 dalam tabel persilangan. Nah, oke, baik. Nanti kita masuk tabelnya. Jadi ini simbol untuk induk betina, ini untuk jantan. Nah, sekarang kita masuk pada tabelnya. Untuk keduanya M besar, M kecil, ya. M besar, M kecil. Untuk gamet yang kedua M besar, M kecil. Nah, sekarang kita cari genotip dengan genotipnya. Oke, M besar, M besar. M besar, M kecil. Oke. Apa lagi? M besar, M kecil. Dan M kecil dan M kecil. Oke. Nah, sekarang M besar masih bersifat dominan atau resesi? Dominan. Kita analogikan apa? Merah. M besar, M kecil kita analogikan merah karena dia masih bersifat dominan. Nah, sama dengan tabel kedua M besar, M kecil karena dia masih bersifat dominan. Kalau kita analogikan tetap masih analogikan merah. Sama dengan M kecil, M kecil. Ini apa? Bersifat apa dia? Resisif apa? Homosigot. Berarti kita analogikan karena dia hanya M kecil. Ya toh? Oke, untuk kita masuk pada perbandingannya. Perbandingan rasionya. Ya toh? Genotip. Mana yang dinamakan genotip? M besar berbanding M besar, M kecil berbanding kecil. Bisa? Bisa. Kemudian M besar ada berapa? 1. Yang M besar, M kecil berapa? 2.
rasio fenotipnya adalah apa dia? Merah ada berapa? 3. Oke, merah berbanding putih. Nah sekarang merah 1, 2, 3 berarti 3 berbanding 1 karena putih hanya 1 saja. Itulah perbandingan rasio genotip dan fenotip. Nanti kalian oke, itulah skema dari persilangan monohibria dan kalian nanti ketika kalian diskusi kalian akan menentukan perbandingan fenotip dan genotip apakah sesuai tabel pengamatan yang kalian lihat di papan itu atau tidak begitu ya. Oke, baik. Untuk kita membuka diskusinya, Ibu akan membukanya sekarang. Kalian mulai berdiskusi. Nanti setelah sudah selesai berdiskusi, kalian akan presentasikan. Dan setelah presentasikan nanti, kalau sudah selesai presentasikan, nanti teman kelompokmu yang lain akan menanggapi. Mereka akan bertanya, ya. Oke, baik. Silakan untuk berdiskusi. Silakan untuk berdiskusi sesuai alat peraganya itu dengan menggunakan kancing genetika. Kamu sudah? Nanti kamu lihat bukunya, kalau tanya saya itu, nah ini bukunya. Sudah? Siapa kelompok yang mau ingin presentasi? Oke, baik. Berarti kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 saya persilakan untuk maju di depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Kemudian dan teman-teman yang lain, kelompok yang lain harus menanggapi. Oke, silakan presentasikan. Oke, sini.
depan, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya dengan menggunakan kancing genetika. Oke, untuk kelompok 1 saya persilakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persilangan monobibit dengan menggunakan kancing genetika. Oke, langsung saja. Tahap pertama itu kita harus tahu dulu tentang induk dari betina dan juga induk dari jantan itu seperti apa sebelum kita menentukan gametnya. Oke, untuk induk betina teman-teman semua itu biasa disimbolkan dengan M besar dan M besar, sedangkan pada induk jantan itu biasa disimbolkan dengan M kecil dan M kecil. Nah, tadi pada induk betina itu M besar itu juga dianalogikan atau dibandingkan dengan bunga warna merah. Sekarang coba teman-teman, seperti ini yang dimaksudkan M besar dan juga M besar dianalogikan dengan bunga warna merah. Itu untuk induk betina. Sedangkan pada induk jantan M kecil dianalogikan dengan bunga warna putih. Nah, seperti ini contohnya. Ya, jadi M kecil putih, M kecil putih. Jadi ini untuk induk jantan. Oke. Setelah kita tahu bentuk dari induk jantan dan juga induk betina, sekarang kami akan menentukan gametnya. Sesuai hasil penjelasan tadi, bahwa untuk menentukan gamet, gen di dalam alen itu akan berpisah saat pembentukan gamet. Nah, sekarang kami akan pisahkan kancing genetiknya itu untuk mendapatkan gametnya. Oke, silakan teman-teman. Ya, setelah dipisahkan, ini yang dinamakan atau namanya gamet. Sekali lagi, setelah dipisahkan, ini yang namanya gamet. Ya, setelah kita menentukan gametnya, sekarang kami akan mencari F1 atau keturunannya. Sebelum cari itu ada prosedurnya juga. Caranya, kami akan kawinkan antara sel induk betina dan juga induk jantan. Coba teman-teman. Menentukan lagi untuk memasukkan lagi keturunan kedua atau F2-nya dengan cara mengkawinkan secara acak. Berarti nanti akan ada M besar dengan M besar, M kecil dengan M besar, M kecil dengan M kecil. Bagaimana bentuknya coba teman-teman. Baik teman-teman, setelah dikawinkan secara acak, yang menghasilkan M besar dengan M besar, M besar dengan M kecil, M besar dengan M kecil, dan yang terakhir M kecil dengan M kecil. Ini yang dinamakan F2 atau keturunan kedua. Baik. Nah, sekarang tujuan kita tadi ini untuk menentukan perbandingan. Jadi sekarang kita akan menentukan perbandingan dari genotip dan juga perbandingan fenotip. Oke, untuk perbandingan genotipnya itu M besar dengan M besar berbanding dengan M kecil berbanding dengan M besar M kecil. Coba mana yang M besar dengan M besar? Coba. Ya. Ini M besar dengan M besar. Coba teman. Nah, ini M besar dengan M kecil. Ini juga M besar dengan M kecil. Dan yang terakhir M kecil dengan M kecil.
Ini yang dinamakan perbandingan genotip. Sekali lagi, ini yang dinamakan perbandingan genotip. Rasionya itu 1, ini M besar ini disebut 1. Sedangkan M besar M kecil ini 2. Dan yang terakhir ada M kecil disebut 1. Jadi rasionya itu 1:2:1. Itu untuk perbandingan genotip. Oke. Selanjutnya untuk perbandingan fenotipnya. Jadi dalam perbandingan fenotip itu merah berbanding putih. Coba. Ini yang disebut merah berbanding putih untuk perbandingan fenotipnya. Sedangkan rasionya berarti 3:1. Demikian hasil presentasi kami teman-teman. Itu saya kembalikan kepada demikian hasil presentasi kami. Saya persilakan Ketua Pemain untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya, Pak, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana perbandingan antara rasio genetik dan fenotip? Kalau saudara dan bicara lagi, coba dijelaskan. Bagaimana perbandingan antara rasio genetik dan fenotip? yang kedua. Ya, bersama dengan ya, silakan. Dari kelompok 2 ini mau bertanya. Bagaimana cara Anda mendapatkan F2? Saya lagi pertanyaan. Saya lagi. Saya bertanya, kenapa gambar jantan dan gambar betina dipisahkan? Masih ada lagi ingin bertanya? Silakan. Mengapa setelah mendapat keturunannya masih dipisahkan lagi secara kerumitan? Mengapa setelah mendapat keturunannya masih dipisahkan lagi secara Lebih baik saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari saudara Dedi. Bagaimana perbandingan antara rasio genotip dan fenotip? Jadi perbandingan genotip itu 1:2:1. Jadi
dan genotip 1:2:1. Bagaimana? Bagaimana saudara? Kenapa ini warna merah ada putih? Kenapa disebut merah saja, sedangkan di belakangnya ada warna putih? Karena merah ini bersifat dominan, artinya ini karakter yang mampu menutupi karakter lain. Sehingga di sini hanya disebut merah karena dia hanya bersifat dominan, sehingga dia bisa menutupi warna putih ini, sehingga hanya disebut warna merah saja. Jadi kalau mungkin kalau dicontohkan, contoh ada cat merah dengan cat putih kita gabungkan. Nah, setelah kita gabungkan, nanti yang lebih nampak itu cat merah karena dia punya karakter lebih kental istilahnya gitu. Jadi lebih menonjol. Seperti itu maksudnya. Bagaimana untuk saudara yang bertanya? Mas? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kami mendapatkan F2? Begitu kan? Ya. Tadi sebelum kami mendapatkan F2, pertama itu tentunya sudah mendapatkan F1-nya. Sekali lagi sebelum kami mendapatkan F2-nya, pertama kami sudah mendapatkan F1-nya. Itu prosesnya harus begitu. Nah tadi kami mendapatkan F1-nya itu dengan M besar dengan M kecil, dia bergabung seperti ini. M besar M kecil, ini keturunan pertama dari perkawinan induk betina dengan induk jantan tadi. Jadi menghasilkan F1 ini merah dan warna putih. Nah, setelah kami mendapatkan F1-nya, nah cara kedua untuk mendapatkan P2-nya dari P1 ini P2, jadi F1 disilamkan dengan sesama jenisnya F1. Jadi tujuannya apa? Supaya resultat ini bisa ditentukan gametnya. Nah, setelah sudah dipindahkan, kita tahu P2-nya F1 dengan F1. Sekarang kami akan tentukan gametnya dengan cara seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi bahwa untuk pada saat pendapatan gamet, gen di dalam alen harus berpisah. Untuk mendapatkan F2-nya berarti dipisah secara acak. Bagaimana cara? Coba teman-teman. Baik, ini yang disebut gamet. Dan sekarang setelah kita mendapatkan gamet, satu langkah lagi untuk kita mendapatkan namanya F2 atau keturunan kedua dengan cara kita kawinkan atau kita gabungkan secara acak. Cara coba teman-teman gabungkan atau kawinkan secara acak. Biasa sekali hasil presentasi dari kelompok 1. Kemudian nanti untuk kelompok 2 dan kelompok 3 nanti minggu depan akan kita sambungkan untuk kalian mempresentasikan. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulannya dari yang kalian amati dan yang dari hasil diskusi kalian, ya, pembentukan gamet pasangan gen sealel saling berpisah.
1:1. Jadi persilangan menghibrid tadi itu adalah menghilangkan dua huruf dengan hanya mengambil satu sifat beda. Kemudian, kita masuk pada yang berikutnya tentang refleksi diri ya. Yang pertama itu Ibu akan menanya, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Warisan sifat, ya. Apalagi? Apalagi? Hukum Mendel. Apalagi? Skema persilangan. Oke, yang kedua, materi apa yang paling kamu pahami? Persilangan monohibrid. Yang kemudian, materi apa yang belum kamu pahami? Berarti materi yang Ibu sampaikan tadi itu sudah paham? Sudah paham semua. Terima kasih. Yang berikut, apa yang kamu suka dari kegiatan belajar hari ini? Apa yang kamu suka? Oke, ada prakteknya. Apa? Ada diskusi kelompoknya. Apalagi? Kerjasamanya. Apalagi? Dan bla bla. Oke? Kemudian, bagaimana perasaanmu dalam kegiatan belajar hari ini? Apalagi? Bahagia, ya. Sangat senang dan sangat bahagia. Oke, baik. Untuk berikutnya, Ibu akan memberikan soal proses, di mana soal proses ini, ya, sudah diberikan materi, ya. Di mana nanti Ibu akan menilai kemampuan kalian yang tadinya prestes yang tidak tahu sebelum materinya dan yang sesudah materinya. Oke, Ibu akan bagi soal proses. Kalian kerjakan soal prosesnya. Sudah? Yang lain? Tulis nama, kelasnya, hari tanggalnya, dan ujiannya.
sudah semua, kalian kumpulkan soal post testnya. Oke. Ya. Kelompok 3. Oke. Baik, kalian sudah mengerjakan soal post testnya ya. Yang berikut, kalau sudah semua rangkaian pembelajaran hari ini kita bersyukur dan pada Tuhan, hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan baik. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita akhiri dengan doa. Jadi saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Oke, mari kita siapkan hati untuk kita berdoa. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri kita mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada